Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan tokoh-tokoh yang ikut koalisi ini adalah tokoh-tokoh yang kemarin pendukung 02. Jadi kalau menurut orang-orang yang kontra, ini adalah kumpulan orang-orang yang sakit hati karena kemarin kalah, karena sekarang nggak dapet jabatan atau posisi dan bla bla bla. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah sebuah gerakan yang bikin kisruh di tengah rakyat yang lagi pusing mikirin pandemi COVID-19 yang mengakibatkan ekonomi turun. Itu. Jadi itu mungkin pandangan dari orang-orang yang kontra. Yang ketiga, ini mungkin menurut mereka inilah sebuah gerakan yang merongrong pemerintahan Pak Jokowi, yang mengusik pemerintahan Pak Jokowi. Selalu mengkritik tapi tanpa ada solusi. Nah, itulah kira-kira pandangan atau pendapat dari orang-orang yang kontra. Tapi kalau buat saya, dengan diadakannya KLB ini dan adanya sambutan-sambutan dari Ketum PDIP, Ibu Megawati dan Pak Jokowi sebagai presiden, itu menggambarkan sebuah keakraban di antara mereka. Dan ini akan menjauhkan, kalau menurut saya, akan menjauhkan Pak Prabowo dari kelompok kanan. Kalau kemarin kan Pak Prabowo boleh dikatakan di tahun 2019 ketika nyapres didukung oleh kelompok kanan sebagai penggerak utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan channel saya, Trias Photo Production. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sebagian rezeki daripada channel ini akan saya sumbangkan kepada anak-anak yatim piatu. Jadi buat teman-teman yang sudah subscribe dan tonton video-video saya, berarti teman-teman secara tidak langsung sudah membantu anak-anak yatim piatu. Jadi tolong buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tonton video-video saya. Mudah-mudahan channel saya menjadi sebuah pencerahan atau berbagi informasi atau ya ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, dalam minggu ini ada setidaknya 2 peristiwa politik yang hangat dan layak kita diskusikan, dan saya juga ingin mengomentari sebagai orang kampung. Ya apapun tetap saya juga punya hak untuk mengikuti perkembangan dunia politik dan ikut juga mengomentari berita-berita tersebut. Yang pertama adalah dideklarasikannya kami, yaitu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Di sana ada beberapa tokoh seperti yang kita kenal, ada Rocky Gerung, Said Didu, Ihsanuddin Nursi, Marwan Batubara, dan banyak lagi. Mungkin kalau nggak salah Refli Harun, dan mungkin ke depan juga saya yakin seperti Bung Rizal Ramli juga akan join. Dan tentunya
tokoh yang kita kenal juga ada Din Samsudin, profesor. Jadi ini adalah sebuah koalisi yang di sana ada banyak sekali atau dari bermacam-macam background keilmuan, ada ekonom, ada politikus, ada filosof, ada juga banyak pokoknya. Jadi ini adalah koalisi dari orang-orang yang ingin Indonesia lebih baik. Tapi tentu ada pro dan kontra. Kalau menurut orang-orang yang kontra, koalisi kami ini adalah satu, barisan sakit hati. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan tokoh-tokoh yang ikut koalisi ini adalah tokoh-tokoh yang kemarin pendukung 02. Jadi kalau menurut orang-orang yang kontra, ini adalah kumpulan orang-orang yang sakit hati karena kemarin kalah, karena sekarang nggak dapet jabatan atau posisi dan bla bla bla. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah sebuah gerakan yang bikin kisruh di tengah rakyat yang lagi pusing mikirin pandemi COVID-19 yang mengakibatkan ekonomi turun. Itu. Jadi itu mungkin pandangan dari orang-orang yang kontra. Yang ketiga, ini mungkin menurut mereka inilah sebuah gerakan yang merongrong pemerintahan Pak Jokowi, yang mengusik pemerintahan Pak Jokowi. Selalu mengkritik tapi tanpa ada solusi. Nah, itulah kira-kira pandangan atau pendapat dari orang-orang yang kontra. Tapi kalau buat saya, apapun itu pasti ada baik dan buruknya. Kalau menurut saya ini adalah sebuah gerakan yang memang diperlukan oleh bangsa kita sebagai second opinion, sebagai katakanlah ikut memberi masukan-masukan atau ikut mengawasi pemerintah bagaimana cara mengelola negara ini. Jadi kalau saya jadi presiden, seandainya saya jadi presiden, maka saya akan panggil tuh tokoh-tokoh koalisi kami, ajak makan malam atau makan siang, diskusi, ngobrol, minta masukan-masukan dari mereka sehingga ditemukanlah sebuah konsensus nasional yang mungkin menjadi obat dari terpuruknya negara kita sekarang ini. Karena seperti yang kita tahu sekarang, memang Indonesia semenjak sebelum COVID, apalagi ini ditambah lagi COVID-19, ekonomi kita memang benar-benar turun, utang semakin besar, banyak BUMN yang rugi, ya. Mungkin itulah yang menyebabkan adanya koalisi kami ini, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Tapi apapun itu, pro kontra itu hal yang biasa. Silahkan saja selagi itu hanya menyampaikan pendapat, ide-ide, mengkritik dengan sopan dan substansi, saya dukung. Dan saya juga
ikut mendoakan semoga koalisi kami ini tetap istiqomah, bukan karena tadi itu jabatan atau hanya karena sakit hati. Nah, peristiwa politik yang kedua yang mungkin layak kita bahas adalah KLB Partai Gerindra yang menobatkan kembali Pak Prabowo Subianto menjadi ketum untuk periode 2020-2025. Ada arti penting kalau menurut saya dengan terpilihnya kembali Pak Prabowo menjadi ketum. Yang pertama adalah ini mungkin sebuah sinyalemen atau isyarat Pak Prabowo akan maju lagi di tahun 2024 untuk menjadi calon presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan diadakannya KLB ini dan adanya sambutan-sambutan dari Ketum PDIP Ibu Megawati dan Pak Jokowi sebagai presiden, itu menggambarkan sebuah keakraban di antara mereka, dan ini akan menjauhkan, kalau menurut saya akan menjauhkan Pak Prabowo dari kelompok kanan. Kalau kemarin kan Pak Prabowo boleh dikatakan di tahun 2019 ketika nyapres didukung oleh kelompok kanan sebagai penggerak utama. Lalu kemudian setelah kalah, Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan sehingga kelompok kanan kecewa, termasuk saya kecewa dan ya bertanya-tanya kenapa mesti masuk pemerintahan. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau saya mengerti alasannya kenapa Pak Prabowo kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Tapi banyak sekali orang yang sampai hari ini tidak terima, tidak mengerti dan tidak paham kenapa Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jadi memang dengan keakraban di antara mereka, Pak Prabowo dan Bu Mega dan Pak Jokowi, akan menjauhkan Pak Prabowo dari kelompok kanan yang kemarin telah mendukung beliau di tahun 2019. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menunjukkan bahwa memang Partai Gerindra itu dalam posisi yang boleh dikatakan lebih sulit daripada mungkin Demokrat atau PDIP. Kalau di Demokrat ada Mas AHY yang bisa mempersatukan setelah SBY turun. Mas AHY sepertinya bisa mempersatukan Demokrat. Kalau di PDIP ada Mbak Puan Maharani yang saya pikir juga bisa dan mampu mempersatukan PDIP. Tapi kalau di Gerindra itu saya lihat belum ada tokoh yang bisa mempersatukan Gerindra, mensolidkan selain Pak Prabowo. Karena memang Pak Prabowo itu nggak ada anak yang aktif di politik. Anak satu-satunya nggak terjun di dunia politik, dia lebih senang di dunia entertain, yaitu desainer. Jadi memang Pak Prabowo itu menjadi sebuah pilihan yang bisa dipahami, karena memang saya pikir nggak ada orang lain. Dan ini adalah PR Gerindra ke depan. Seandainya Pak Prabowo nanti
semakin sepuh, siapa yang akan memegang tongkat kepemimpinan Gerindra yang bisa merekatkan, mempersatukan partai. Karena pengalaman partai-partai lain tanpa tokoh yang bisa mempersatukan akan terpecah belah dan ada konflik. Seperti kita tahu Golkar, P3, PAN, ada juga PKS, terakhir kemarin adalah Berkarya. Jadi sebuah partai memang butuh sosok yang kuat, yang bisa mempersatukan, dan di Gerindra itu sampai hari ini saya lihat hanya Pak Prabowo, sehingga saya nggak kaget ketika Pak Prabowo dipilih kembali menjadi ketum, dan itu sudah saya prediksi jauh-jauh hari. Itulah menurut saya dua peristiwa politik yang besar pada minggu ini yang layak dijadikan sebuah tema diskusi pada ILC tanggal 11 Agustus 2020. Jadi Bung Karni, mohon usul saja. Kalau menurut saya diskusi Indonesia Knowledge Club tanggal 11 Agustus 2020 sebaiknya mengangkat dua tema ini. Dideklarasikannya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dan atau terpilihnya kembali Pak Prabowo menjadi ketum Gerindra. Oke, itu saja teman-teman video saya kali ini yang membahas soal politik. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.